Saatnya ngobras. Ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras, Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan kita dari BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo, apa kabar? Halo Mbak Anita. Halo, seperti Blackpink ya. Ya, semangat sekali. Semangat ya. Dan juga hadir juga customer service BSK Group, ada Mbak Rinda ya. Warna bajunya dan jilbabnya senada ya. Biru-biru masih sama ya. Halo Mbak Rinda, apa kabar? Halo Mbak Anita, alhamdulillah baik. Baik, Mbak sendiri gimana? Baik ya, Baik. baik ya. Sahabat sehat, Anda juga dapat bertanya selama talk shop ini berlangsung melalui nomor telepon kita di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Silahkan kirimkan pertanyaannya melalui SMS, WhatsApp, dan juga bisa telepon langsung. Nah, sekarang hari ini bersama Bio7, jamu tetes orang Indonesia, kita mempunyai tema pembahasan, yaitu apa ya, kalau boleh tahu ya, mengenai sendi ya, sendi peradangan gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih sendi-sendi yang harus kita atasi? Dan juga sebelumnya mungkin ada juga teman-teman yang rutin berolahraga yang sudah tahu infonya, boleh dibagiin bersama kita. Yang belum tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Mbak Shirley. Terima kasih Mbak Anita. Sama-sama. Ya, hari ini kita akan membahas yang namanya peradangan sendi ya. Nah, kalau kita ngomongin peradangan sendi, pernah gak sih kita tuh ngalamin namanya tiba-tiba tuh di area lutut tuh sakit, ya kan? Kemudian nyeri, kemudian rasanya kayak tulangnya kok kretek-kretek gitu ya. Kemudian rasa terbakar. Ada juga yang merasakan itu kurang lebih dalam frekuensi yang lama, bisa sampai 1 jam ya. Rasanya tuh gak enak sekali. Nah, biasanya terbanyak itu pada orang tua, pada usia-usia lansia. Nah, mereka biasanya mengalami kondisi ini. Kalau kita lihat kakek nenek sukanya ngeluh ya kan, encok cu, ya kan, sakit cu, jalan jauh nggak bisa, ya kan. Kemudian nanti diajak naik tangga nggak kuat, sendi lutut gemeteran. Nah, itu kenapa ya kan? Kemudian apa sih yang menjadi penyebab? Terus kapan itu dikatakan sebuah peradangan sendi? Karena gini ya, ada agak beda-beda tipis dengan yang namanya osteoporosis. Ya, kalau radang sendi itu dia nyeri di sekitar sendi, misalnya di lutut, kemudian di siku ya, di area-area sendi, di area-area di mana menyatunya antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, tapi juga ada namanya osteoporosis. Osteoporosis sih hampir mirip, hampir sama rasanya gitu ya, tapi beda penyebabnya, kemudian beda juga penanganannya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai peradangan sendi. Kalau tadi saya sampaikan orang-orang tua tuh suka mengeluh, kalau anak muda sih jarang ya. Kalau anak muda itu masih oke lah ya. Dia punya minyak-minyak atau pelumas ya, oli-oli dalam tubuhnya itu masih bagus ya. Jadi kalau pada anak muda masih bagus, apalagi kalau memang dia menjaga, merawat, olahraga teratur, tidak merokok, wah ini pasti lebih oke lagi. Nah, tapi kita yang paling sering dengar itu keluhan dari orang-orang tua kita ya, termasuk juga orang tua saya. Mereka pernah dan sering kadang-kala mengalami namanya radang sendi, kemudian diperberat pada saat malam hari mau tidur, kemudian juga dikeluhkan pada saat pagi hari waktu baru bangun tidur ya kan, nggak bisa bangun, lutut sakit, cuma bisa duduk di tempat tidur. Nah, kemudian tambah malam, apalagi kalau hari hujan, udara dingin, tambah cekak-cekot ya kan, tambah nyut-nyut, ini nggak enak banget. Ini kenapa? Nah, ada yang disebut dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau disebut dengan RA. Ya, RA itu sebuah peradangan dalam sendi yang biasanya terjadi karena proses infeksi atau adanya peradangan yang terjadi karena sistemik kronik. Apa itu sistemik kronik? Itu adalah gini, pada pembuluh darah kita itu terjadi atau banyaknya penumpukan plak. Plak itu macam-macam ya, kita pernah bahas, bisa karena lemak yang jahat atau LDL, konsumsi makan makanan suka berlemak, minum alkohol ya, kemudian kebiasaan begadang juga, kemudian makan makanan yang cepat saji begitu ya, kemudian juga suka yang
santen-santenan gitu ya. Kemudian juga bisa terjadinya plak itu karena penumpukan tadi sisa-sisa pembuangan limbah dalam tubuh kita yang tidak bisa diolah, yang tidak bisa dibuang oleh tubuh kita sehingga menyebabkan dia menumpuk. Tidak hanya itu, kemudian juga bisa menumpuknya karena terjadi banyaknya asupan glukosa yang masuk dalam tubuh kita. Karena terlalu banyak, pankreas tidak bisa memproduksi insulin atau insulinnya nggak cukup gitu, diproduksi tapi nggak cukup. Akibatnya apa? Gula-gula, glukosa, limbah-limbah itu nggak bisa dibuang, menumpuk dalam tubuh kita, kemudian memperberat beban daripada kerja ginjal. Ginjalnya kena lagi. Nah, ini semua berpengaruh. Jadi inilah namanya iskemik kronik ya, di mana tubuh kita itu terjadi ketidakmampuan dalam memetabolisme, mengirimkan nutrisi, mengedarkan oksigen ke dalam darah melalui pembuluh darah atau sel-sel dalam darah kita. Itu yang pertama ya, karena adanya radang. Kemudian yang kedua, karena terjadinya penyakit autoimun dalam persendian kita. Nah, ini mengganggu persendian. Kalau orang yang mengalami penyakit autoimun, dia akan mengalami atau berdampak pada persendiannya. Tandanya apa sih? Tandanya bengkak, tandanya nyeri ya. Kemudian rasanya panas begitu ya. Kemudian juga ada yang bilang rasanya nyut-nyut seperti itu. Nah, jadi macam-macam. Tentunya ini rasanya nggak enak sekali. Ada yang malah kemerahan, kemudian bengkak, ada yang malah sampai demam ya kan. Jadi memang ini beda-beda pada setiap orang. Nah, bisa juga terjadi pada seseorang yang mengalami anemia juga bisa. Nah, jadi ini banyak faktornya. Tapi yang paling kita konsentrasikan adalah gini, dia itu yang paling gak enak kan kalau dia bengkak, kalau dia nyeri dan meradang, ini gak enak banget. Biasanya pada orang-orang tua malah bisa greges ya, bisa demam begitu, dan ini gak baik sekali. Kenapa? Karena begini, ketika sesuatu masuk dalam tubuh kita, virus, bakteri ya, kemudian dia karena di sendi-sendi itu ada sisa-sisa limbah makanan kayak purin asid gitu ya, tersimpan di situ mengkristal. Kalau pada orang yang asam urat itu satu rumah ya yang baik bagi bakteri atau virus berkembang biak. Nah, jadi ketika dia masuk ke situ, ketemulah dia tempat yang enak, kemudian dia makan di situ, berkembang biak, zona nyamannya bakteri ya. Iya, kemudian dia mencari menjadi infeksi. Nah, kalau sudah menjadi infeksi, kemudian akan merusak daripada lapisan sendi ya di dalam organ tubuh kita, kemudian akan terjadi radang. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus dalam sendi itu namanya tendon. Tendon itu ya dia seperti apa ya? Warnanya putih ya. Kalau kita melakukan operasi itu di dalam tubuh kita ada tendon tuh warnanya putih gitu ya. Dia itu penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Kemudian di tengah-tengahnya ada persendian, ada otot ya. Nah, ini ada tendonnya. Kalau orang mengalami patah, kena tendonnya, wah itu susah ngobatinya. Ya bisa sih dioperasi, tapi agak rumit sedikit karena butuh tendonnya yang kena ya. ya. Kalau tendonnya kena itu mengganggu. Tapi kalau dia hanya patah, kena tulangnya, itu bisa disambung dengan baik, dengan mudah proses daripada operasinya. Tapi kalau sudah kena tendon, nah menyambungkan tendon ini yang agak susah, karena dia itu seperti apa ya, dia itu penghubung, dia ada penghubungnya. Nah, tendon-tendon ini, nah kalau ini kena ya dalam sendi ini meradang dan dia kena di situ, kena area tendon, makanya waktu gerak sedikit diangkat sakit, mau berdiri menahan sakit, dipakai jalan apalagi tidak bisa, apalagi penopang tubuh, apalagi kalau dia gemuk. Nah, tambahlah susah ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini adanya kemudian meningkatnya sel darah putih karena ada infeksi, maka tentara dalam tubuh kita mulai bekerja ya, bekerja. Dia mulai aktif ya. Kalau ada infeksi dalam tubuh kita, maka tentara kita yaitu sel darah putih mulai bangkit, mulai berperang melawan sel penyakit. Nah, efeknya apa? Efeknya demam ya, nggak enak badan, geregesan. Nah, kemudian lama-lama ya kalau dibiarkan tentunya akan mempengaruhi sekali bagi kesehatan, apalagi pada lansia. Nah, itu dia. Nah, selagi kita muda, terkadang kita mendengarkan seperti ini terasa sepele ya, karena kalau anak muda tadi capek-capeknya dia, besok lagi ya udah deh kita tidur aja udah cukup rasanya. Nah, padahal untuk jangka panjang pasti akan berpengaruh untuk tubuh kita juga. Sesaat lagi kita akan melanjutkan. Nita juga ingin bertanya ya dengan Mbak Rinda nantinya, dan juga apa saja sih sebenarnya yang sudah pernah sahabat sehat rasakan mengenai tanda-tanda maupun juga gejala radang sendi. Bisa jadi udah pernah ngerasain nyeri, terus caranya untuk memulihkannya seperti apa, atau masih tahu juga
masih cari-cari tahu yang lainnya mengenai bengkak di sekitar sendi yang mengalami peradangan, seperti apa sih pengobatannya selain konsumsi Bio7, didukung apalagi nih tubuh kita, apakah melakukan olahraga, aktivitas yang seperti apa juga biar tidak salah-salah. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Program Ngobras Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir, ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun, membasmi bakteri, dan menurunkan kolesterol. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Sering beraktivitas atau bepergian keluar rumah? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan keluarga dengan mengikuti protokol kesehatan dan selalu mengkonsumsi Bio7, solusi di masa pandemi. Minum Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes mampu menjaga stamina dan meningkatkan imun tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotek, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baiklah, kembali lagi program Ngobras edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita dan masih bersama Mbak Shirley sebagai produk konsultan BSK Group dan juga Mbak Rinda sebagai customer service BSK Group ya. Kembali saya ingatkan bagi Anda bisa mendapatkan produk Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia di apotek dan juga toko obat herbal di wilayah Anda atau di radio yang menyiarkan talk show ini berlangsung. Hubungi call center Bio7 di 0812 2323 5544. Sekali lagi call center Bio7-nya bisa konsultasi lebih lanjut ya di 0812 2323 5544. Nah, tadi kita sudah menjelaskan ya dengan pembahasan yaitu peradangan sendi yang sudah kita dengarkan dijelaskan oleh Mbak Shirley. Sekarang kalau dari Mbak Rinda, sebelumnya apakah pernah merasakan hal yang sama tipis-tipis gitu ya, atau dari keluarga juga ada pengalamannya, atau dari sahabat sehat yang sudah pernah telepon kita? Iya Mbak, jadi kalau untuk masalah radang sendi Mbak ya gitu ya, saya beberapa kali pernah ya Mbak ngerasain gitu, apalagi untuk anak-anak usia muda yang udah bekerja gitu, mungkin mereka itu radang sendinya akibat ini Mbak, mungkin aktivitas yang kurang gerak ya, jadi saya kurang gerak atau kurang aktivitas fisik, atau bisa juga nih Mbak karena postur duduk yang buruk. Betul. Gitu, terus atau mungkin juga bisa karena cedera ya kan, cedera atau mungkin pernah terjadi kecelakaan. Nah, setelah itu bisa juga karena gaya hidup, obesitas, atau juga mungkin karena faktor genetik gitu. Tapi mungkin kalau dari genetik sendiri waktu kita masih usia muda masih belum berasa gitu. Tapi mungkin kita udah ngerasain gejala-gejala kok dikit-dikit capek ya, dikit-dikit capek. Nah, itu saya juga pernah ngerasakan beberapa kali ya, pernah saya rasakan gitu ya. Mungkin karena juga kurangnya aktivitas fisik kan, apalagi kalau kita kerja di kantoran, kita fokus dengan komputer
komputer, dengan laptop, setelah itu duduk. Nah, Kekurangan duduknya mungkin cairan. duduk terus tuh kurang cairan, kurang minum air putih. Mager, Ya mager. benar Terus jadinya tuh gerak jadinya ya. maunya duduk aja ya mager sudah gitu. Apalagi dengan ruangan ber-AC mungkin kita ada yang ngerasa nyaman dengan itu kan jadinya PW nih. Jadi Iya. males deh Posisi gerak-gerak. enak ya jadinya ya. Bener, seperti itu. Nah, tapi kalau dari pertanyaan memang ada sih Mbak, para customer yang juga menanyakan tentang ini gitu. Nah, kalau dari pertanyaannya, kira-kira nih apakah sudah ada yang pernah bertanya soal ini dan juga bagaimana caranya Mbak Rinda untuk menjelaskan kepada sahabat saya pada saat itu? Iya, jadi kalau untuk dari peradangan sendi nih Mbak ya, tapi memang kalau dari customer itu kebanyakan mereka memang usianya udah lanjut gitu. Jadi ya memang karena faktor tadi ya, mungkin dari usia muda udah karena gaya hidup gitu, atau mungkin juga karena faktor genetik. Nah, kalau saya sih nyaraninnya gini Mbak, kan jadi walaupun kita merasakan nyeri sendi ya, tapi kan tetap kita harus butuh olahraga, aktivitas Betul. fisik yang baik gitu ya, walaupun nyeri sendi juga gitu. Nah, tapi olahraga juga ada juga nih Mbak, olahraga yang yang tidak terlalu berat lah ya untuk penderita sendi ini. Contohnya seperti kita senam pagi ya, senam pagi. Stretching ya. Bener. Jadi kita harus mulai dulu dengan peregangan. Jadi peregangan leher, peregangan lengan ataupun peregangan kaki. Nah, kalau peregangan ini kan kita nggak membutuhkan aktivitas yang berat ya kan. Terus tuh biar pada saat kita mulai aktivitas kita udah mulai terbiasa nih, nggak langsung berat-berat seperti itu. Atau yang kedua ada juga nih yang namanya olahraga jalan kaki ya, atau jogging. Nah, kalau jogging ini kan terdengar memang sepele ya Mbak ya gitu. Kita hanya berjalan kaki aja nih, tapi rutin gitu. Karena kan dari ini bagian-bagian lutut, siku atau nyeri-nyeri yang sendi-sendi itu kan dia tidak membutuhkan aktivitas yang secara berlebihan. Jadi tekanannya tuh nggak terlalu banyak gitu. Atau juga ada nih yang namanya olahraga yoga. Tapi kalau yoga mungkin untuk orang-orang tua masih bingung ya, ini apa ya dengan yoga. Nah, mungkin untuk anak-anak muda bisa nih yang mau penasaran bisa coba yang namanya olahraga yoga. Jadi bisa lebih banyak meditasi gitu ya. Iya. Dan juga terkadang kalau misalnya ada yang kayak kita yoga, ada yang nggak kuat untuk menahan beban kaki ya, bener. karena ada bagian tubuh yang dimana kita harus sila atau melipat gitu. Tapi nggak apa-apa ya, karena yang bagian dari yoga itu menenangkan dan merilekskan pikiran dan hati kita Bener. juga. Nah, itu dia dari penjelasannya Mbak Rinda. Terima kasih ya Mbak Rinda Iya, ya. Mbak. Dan kita lanjutkan lagi mendengarkan penjelasan dari Mbak Shirley. Silakan. Ya, tadi saya sempat menyimak ya apa yang Mbak Linda sampaikan, kayak misalnya pada anak muda juga bisa mengalami namanya nyeri sendi. Benar. Kalau pada anak muda benar sekali ya, faktor terbanyak adalah karena mereka itu mager, malas gerak. Saat kita tidak mau banyak bergerak ya, kita banyak duduk, banyak diem, nonton TV, main HP, kaum rebahan ya istilah zaman sekarang itu, maka akan terjadi penumpukan asam laktat. Asam laktat itu harusnya dibuang oleh tubuh kita, itu merupakan sisa-sisa limbah ya dalam metabolisme tubuh kita. Tapi kalau kita anak muda yang malas gerak, maka asam laktat itu akan menumpuk. Nah, ini yang menyebabkan nyeri sendi, rasa pegel-pegel, rasa capek seperti itu. Kembali lagi, ini gangguan sistemik tapi tidak kronik ya. Kalau pada orang tua itu dia sistemik dan kronik, atau pada orang-orang yang mengalami gangguan diabetes, sakit ginjal ya, itu bisa. Kemudian begini, pada saat kita mengalami atau seseorang mengalami yang namanya rheumatoid arthritis atau radang sendi ya, ada 3 fase yang akan dia lewati. Fase yang pertama adalah fase sinovisis. Apa itu? Itu terjadi pembengkakan. Dalam fase sinovisis ini akan kelihatan bengkak, merah di area persendian. Kemudian masuk di fase berikutnya ya, bisa bergerak, masih bisa tapi terbatas. Karena apa? Karena mulai bengkak, mulai memerah ya, mulai sakit. Kemudian masuk di fase kedua, fase destruksi. Fase ini kelihatan ya bahwa terjadi kekakuan ya, kaku gitu ya. Kemudian pergerakan tuh benar-benar susah karena dia semakin bengkak, semakin nyeri dan sakit, kemudian dia mulai kaku. Kemudian masuk di fase yang ketiga, kalau terus-menerus dibiarkan, nggak apa-apa ini mungkin karena kurang gerak atau padahal sudah usia lanjut ya. Nah, akan masuk di fase deformitas. Apa itu? Itu fase dimana akan mulai berubah bentuk daripada tangan atau kakinya. Di area sendi akan mulai mengecil begitu ya. Kemudian akan bisa juga bengkok begitu. Nah, apalagi kalau dia punya pasca trauma waktu masih kecil.
Satu kali saya pernah mendapat sebuah telepon di customer service ya, waktu saya menemani Mbak Rinda. Ada seorang ibu usianya sekitar 59 tahun waktu itu. Dia berkata bahwa dia sudah minum Bio7 ya, 60. Dia bilang sih 60 mau 60 botol. Jadi dia memang rutin. Dulu dia sakit seperti kayak badan capek-capek, asam urat, kolesterol, jantung itu ada dulu. Tapi kemudian ibu ini sudah nggak mengalaminya lagi. Cuman memang dia bilang, kok saat saya sholat melipat kaki kan, pada saat orang sholat kan kakinya dilipat gitu ya. Pada saat melakukan sholat, dia bilang kakinya itu sangat sakit dan itu belum bisa hilang. Nah kemudian saya tanya, apakah ibu punya trauma? Ingat-ingat lagi bu, ada nggak trauma, pernah jatuh atau pernah ditabrak? Ibu ini ingat, oh iya katanya. Jadi dia pernah punya trauma waktu masih kecil, umur 7 tahun. Jatuh waktu itu ya, jatuh ibu ini. Kemudian dari kecil dia sudah pernah angkat berat, kerja keras ya karena nggak punya orang tua. Nah pernah berkali-kali kakinya cedera gitu, ngalami kayak dislokasi, ngalami kayak terkilir gitu ya. Nah rupanya berdampak lah pada saat dia tua. Kemudian saya berkata begini sama ibu, oke bu, tapi apakah nyerinya bisa ditoleransi atau ada bengkak? Dia bilang nggak ada bengkak sih, cuman dalamnya memang rasanya nyeri. Nah ini kita bedakan ya. Jadi waktu dia minum Bio7, yang namanya tadi penyakit jantung ya, keluhan penyakit jantung, kemudian keluhan asam urat, kolesterol, hipertensinya hilang. Kenapa? Karena memang gangguan sistemiknya yang diobati, gangguan sistemiknya yang diatasi. Tetapi bagaimana jika dia punya trauma? Nah kalau trauma memang tidak bisa ya. Kenapa? Karena pada orang yang trauma, ototnya atau tulangnya mengalami benturan trauma, maka itu akan membentuk sebuah dalam tulangnya itu akan membentuk sebuah kalkulus ya, saya lupa namanya, tapi itu akan menjadi akan menjadi dampak di kemudian hari. Jadi bukan berarti karena sistemik ya tadi. Jadi kan biasanya orang mengalami radang sendi karena sistemik ya, adanya plak dalam darah ya, asam urat, kolesterol, diabetes, kemudian ada gangguan di ginjalnya dalam mensekresi atau metabolisme tubuh. Tapi kita dengar dari ibu ini sebuah hasil yang sudah dia dapatkan ya, sudah nggak ada lagi gangguan sistemik, nggak pernah hipertensi, jantung normal ya, kemudian tidurnya enak, tapi memang tulangnya sakit. Nah saya bilang sama ibu ini, memang ya bukan osteoporosis loh ya, bukan, tapi memang dia mengalami trauma. Kalau orang mengalami trauma ya memang nggak bisa ya, itu memang sudah bawaan ya. Jadi kalau dia sakit dan mengalami trauma, pernah jatuh, pernah ditabrak kakinya ya, itu akan berdampak pada usia tua. Tetapi yang kita perlu patut syukur dan kita perlu garis bawahi bahwa dia terjadi bukan karena gangguan sistemik. Artinya dia sakit tapi nggak bengkak, sakit tapi nggak radang, sakit tapi nggak infeksi. Jadi lebih aman begitu. Memang nggak bisa pulih 100%. Nah terus bagaimana menanganinya? Karena tadi ya, kalau orang mengalami peradangan sendi itu kan penyebab utamanya adalah gangguan imunologi, dan yang kedua terjadi gangguan sistemik kronik kalau pada orang tua. Nah cara nanganinya bagaimana? Kita punya namanya Bio7. Bio7 ini bisa membantu ya memetabolisme, mensekresi gangguan daripada proses metabolisme tubuh kita. Kayak tadi limbah-limbah bisa dibuang dengan baik, dicerna dengan baik, kemudian bisa disekresi, diabsorpsi dengan baik oleh tubuh kita. Asam urat, kolesterol semua bisa dibuang ya. Kemudian begini, bisa juga dilakukan dengan akupuntur. Kalau orang punya suka radang sendi, boleh dilakukan akupuntur. Tapi ada tapinya, akupuntur tetap tidak bisa mengobati atau memperbaiki sistemiknya. Karena tadi kalau kita radang itu karena gangguan sistemik dalam tubuh kita, dalam darah kita. Akupuntur hanya untuk membantu melancarkan, memberikan rasa nyaman seperti itu ya, memberikan efek relaksasi, tapi tidak bisa ya untuk mengobati sistemiknya. Karena kalau untuk pengobatan sistemiknya ya harus dari dalam. Kemudian yang ketiga, bisa juga dibantu dengan kompres jahe ya, diparut, kemudian disimpan di kampas atau disimpan di kain gitu ya, kasih air hangat, kemudian ditempelkan di area yang bengkak. Itu jadi menimbulkan rasa hangat, rasa enak seperti itu. Oke, jadi banyak manfaatnya ya dari
barang-barang dapur ya, atau rempah-rempah dapur yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi jahe, kemudian juga mungkin ada teman-teman yang sudah pernah terapi akupuntur ya. Kadang-kadang penyakit itu ada yang pemulihannya itu memang harus ada prosesnya, ada juga yang bagaimana caranya untuk kita bisa mengurangi, tapi setiap hari ya biar rutin. Apalagi kalau kalian selalu konsumsi Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Mengandung 10 unsur herbal di dalamnya, ada bawang putih, kulit manggis, bunga krisan, daun salam, biji jintan, akar alang-alang, tebu, gambir, dan juga ketan hitam. Yuk sahabat sehat, tunggu apa lagi? Segera ya lakukan pemulihan pasca operasi juga bisa, dan juga untuk mengatasi berbagai macam penyakit dengan selalu konsumsi Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Sesaat lagi jangan kemana-mana ya, program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sahabat sehat, mau tahu nggak rahasia sehat segar bugar dari Bapak Presiden kita, Jokowi? Pagi hari ini saya akan memulai aktivitas kantor, tapi ini masih di rumah. Biasanya saya kalau pagi itu minum jamu. Jamu ini dari campuran temulawak, jahe, kunyit, ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk rajang-rajang, kunyit juga, kemudian diseduh, air panas, saring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu. Udah tahu kan rahasia sehat, segar dan bugar dari orang nomor 1 di Indonesia? Eits, tapi tenang, buat kalian yang gak mau ribet, kita punya solusinya. Minum Bio7. Karena Bio7 mengandung bahan herbal alami seperti temulawak, daun salam, daun pandan, dan gambir. Bio7 merupakan jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor telepon 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Mau kemana bro? Kerja lah bro. Buset dah, kerja terus bro. Dari Senin sampai Minggu nggak ada berhentinya. Ya iyalah, mumpung kita masih muda nih bro. Jadi kerja keras, biar di masa tua nanti bisa santai sambil duduk minum kopi di depan teras. Amin. By the way nih, kerja keras sih boleh, tapi ingat kesehatan. Tapi kamu kuperhatikan seger terus tiap hari. Rahasianya apa sih? Rahasianya yang pertama, jaga pola hidup sehat. Yang kedua, makan teratur. Yang ketiga, jangan lupa olahraga bro. Nah, yang terakhir ini, yang paling penting. Ini nih, tiap hari aku minum Bio7 yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia. Nah, Bio7 ini mampu menjaga kesehatan dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Wah, bener juga ya. 1, 2, 3, fuck it. Siapa sih yang gak mau sukses di usia muda? Pasti semuanya mau kan? Kerja keras dan kerja cerdas aja gak cukup. Harus diimbangi dengan kesehatan yang prima. Kamu pasti gak mau kan? Udah capek-capek kerja bagai kuda, pas mau menikmati hasilnya, malah sakit. Jangan sampai deh, duit yang udah bertahun-tahun dikumpulin terkuras habis karena penyakit. Makanya, biar sehat, segar, dan bugar selalu, minum ini nih, Bio7 untuk menjaga daya tahan tubuh. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi program Ngobras, Ngobrol Sehat edisi kali ini. Tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Shirley, serta Mbak Rinda. Dan kembali saya ingatkan juga bagi Anda bisa mendapatkan produk Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia di apotik dan juga toko obat di wilayah Anda atau di radio yang menyiarkan talk show ini. Dan juga bisa hubungi call center untuk konsultasi lebih lanjut mengenai harga, mengenai riwayat penyakit yang Anda derita, dan juga untuk mengantarkan produk Bio7 di tempat tinggal kalian masing-masing juga bisa dibantu dengan hubungi call center kita di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Masih dengan tema pembahasan yang sama mengenai peradangan sendi. Boleh bagikan ceritanya ya untuk konsultasinya bersama kita selama talk show ini berlangsung di 0811 556 1019. Bisa hubungi ya selama talk show kita berlangsung, tanya-tanya boleh bersama Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley di 0811 556 1019. Sepertinya hari ini sudah ada yang bertanya ya Mbak Rinda ya. Iya bener Oke. Mbak. Jadi ini ada Mbak yang namanya dari Bu Salsa, Bunda Salsa di Curug Bengkulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. semuanya. Dari bundanya Salsa di Curug Bengkulu hadir kembali. Pengen bertanya nih Mbak, kalau siku suka ngilu dan kayak kram itu kenapa ya Mbak? Habis gendong anak itu terasa ngilu dan kayak nggak enak terasa gitu. Terima kasih. Nah, kira-kira seperti apa nih penjelasannya Mbak Shirley? Silahkan. Halo Bunda Salsa ya, setia mendengarkan kita. Nah, untuk Bunda Salsa yang suka ngalami nyeri ya di area siku, itu namanya hiperekstensi. Hiperekstensi itu suatu keadaan di mana lama menekan atau lama menahan. Ya, tadi sempat dikatakan bahwa menggendong anak ya. Benar. Wah, pasti anaknya berat ini ya. Sampai namanya tangannya pegel ya. Pegel gitu. Iya, jadi memang ya Bunda Salsa, itulah nikmat menjadi seorang ibu ya. Memang kita itu akan ngalami di mana kaki tangan kita kram apalagi gendong anak. Nah, tapi kalau kramnya itu mengganggu sekali ya, mungkin Bunda Salsa bisa dibantu dengan yang pertama nih, konsumsi Bio7 dong ya. Pasti ya. Supaya lancar metabolismenya. Kenapa? Karena kalau kita suka angkat berat ya, apalagi area siku, itu ada namanya tendon, tadi saya sampaikan, ada namanya ligamen, ada namanya otot. Nah, otot juga perlu nutrisi, otot juga perlu dibersihkan dengan cara apa supaya nggak menumpuk-menumpuk kayak gula ya, kemudian sisa-sisa makanan kita yang nggak bisa dimetabolisme oleh tubuh kita itu menumpuk di sana. Tapi kalau kita mengkonsumsi Bio7 maka itu akan dibersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dibantu dengan membeli, ada sebuah bahan ya, namanya itu elastis perban. Warnanya coklat. Itu bisa dipakai di tangan. Supaya apa? Supaya dia menekan atau membantu supaya tangan itu tidak terlalu tertekuk. Kalau dia tertekuk, maka yang menahan kan ototnya di area siku. Nah, ini akan menyebabkan sakit atau nyeri. Atau yang ketiga, apakah Bunda Salsa pernah nih jatuh ya, atau mungkin pernah mengalami trauma di area siku? Ini juga mempengaruhi. Atau mungkin pernah punya riwayat suka angkat-angkat berat, kemudian tangannya dislokasi ya, kretek gitu ya. Nah, itu juga bisa di area tulangnya, itu bisa menyebabkan nyeri. Tetapi kembali lagi Bunda Salsa, kalau memang anaknya masih kecil dan masih harus digendong, boleh dibantu libatkan orang lain, atau mungkin dibantu dengan cara menggunakan gendongan ya. Gendongan yang praktis ada ya, menggunakan gendongan. Kemudian kalau dia agak besar ya dibantu, diajarin untuk duduk pakai kereta dorong. Kalau memang masih kecil ya dinikmati ya, karena ibu tidak sendiri, Bio7 ya setia untuk menemani ibu ya. Kemudian nanti juga bisa lakukan pemanasan begitu ya, stretching di area tangan, dan hindari atau kurangi ya mengangkat beban berat. Udahlah, anaknya aja yang diangkat ya. Kalau bisa juga yang lain jangan diangkat yang berat-berat. Udah anaknya aja gitu ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Shirley. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Salsa yang ada di Curug Bengkulu ya. Sebelumnya juga terima kasih buat Bunda Salsa sudah mau bertanya selama talk show kita berlangsung. Nah, setelah ini nih Mbak Rinda, apakah sudah ada yang telepon? Iya Mbak, jadi kita akan menghubungi salah satu customer kita Mbak ya, yang ada di Balikpapan. Nah, jadi Bapak ini tuh memang punya sakit namanya stroke.
Dan stroke ini udah dari tahun 2018. Nah, jadi untuk mau tahu ceritanya lebih lanjut gimana, kita hubungi aja dulu ya, Mbak. Oke, kita coba ya. Semoga ini jaringannya bisa terhubung. Nomor yang Anda tuju. Ya, ada suara operator. Oke, kita coba lagi, semoga bisa tersambung. Tapi sebelumnya udah ini ya, sudah janjian juga ya. Sudah, Mbak. Oke. Menangkan uang tunai mau untuk berlangganan. Oke, baik, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu ya sampai bisa tersambung. Sambil kita ngobrol-ngobrol juga nih. Oke, boleh diceritain nih Mbak Rinda sebelumnya. Ini dari Bapak Pak D Soeharto yang ada di Balikpapan. Bener. Kalau boleh tahu ceritain dulu Pak D Soeharto ini. Iya, jadi Pak D Soeharto ini, Mbak ya, pertama itu halo. Oke, kita langsung angkat ya, sudah terhubung. Halo. Iya, Mbak. Halo, iya Bapak saat ini setelah berada di program talk show ini kita ya. kantor, Kak? Betul ya. Bapak sudah terhubung di talk show kita ya, namanya adalah Ngobras iya. Ngobrol Sehat. Ini benar adalah Bapak Pak atau yang disebut Pak D Soeharto? Iya. Oh iya. Ada apa, Mbak? Oh, ada apa, Pak? Mungkin Mbak Rinda bisa menyampaikan nih yang Iya, sebelum halo, sudah telepon ya. Pak Soeharto. Halo, assalamualaikum, Iya, Mbak. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak, Iya, ini saya panjang Rinda. umur, banyak rezeki, murah jodohnya. Amin. Jodohnya ya. Amin buat yang Amin, sudah amin. Mudah-mudahan mendapat jodoh. Amin. Nanti ada Itu langsung didoakan ya. telepon Amin. sama Pak D. Iya. Halo, Pak. Kalau ke Penajam mampir. Iya, Iya. Bapak. Pak D Soeharto sebelumnya Iya. sebelumnya Pak D sudah tahu kalau kita terhubung di talk show berlangsung, kita membahas obrolan kesehatan ya yang pernah Oh, Pak D iya. ceritakan juga sebelumnya. Ini di kantor, Kak, Mbak? Iya, Iya. betul. Ya Bapak saat ini ya Oh, sudah iya. berada di Mbak radio. siapa Iya. namanya? Iya, kalau saya Nita sebagai host. Nah, karena Bapak sebelumnya kan Oh, sudah pernah baik, Pak. hubungi. Iya, Bapak sebelumnya sudah pernah hubungi ini ya. Asalnya dari mana? Banjar, Bugis, Jawa. Baik, halo. Halo Pak. Halo ya, Pak. Jawa, Bugis. Lucu ya Bapaknya Di sini semangat ya. beragam ya Pak ya. Ini beragam ya Pak Pak ya. Soeharto, Pak D Soeharto, boleh ceritakan Pak pengalaman Bapak mengkonsumsi Bio7? Oh Silakan iya, Pak. Iya. pengalaman masalah sakit toh. Oh iya, Iya. betul, langsung to the point. Iya. Saya ini kan tiba-tiba kan kena stroke. Mm-mm. Ya dulu itu loh, dikenalkan anakku di Samarinda sana, dibelikan obat herbal. Iya. Lah kok tangan bisa gerak-gerak, kaki bisa jalan. Lalu Mm-mm. saya pertama tuh habis 1 botol, terus Mm-mm. habis 2 botol langsung pulang ke Penajam, ku teruskan. Ya Ya. selama 2 tahun ini saya setahun ngesot, Mbak. Oh. Tapi sekarang udah bisa jalan, ya minum obat herbal itu. Mohon maaf Bapak sebelumnya kalau boleh tahu tadi Bapak bilang Kalau Bapak di jalannya daerahku ngesot sana ya. sama Rinda 2,5. Halo. Halo. Oh, suaranya delay berarti ya jaringannya ya. Di telepon sama di radio. Halo. Iya. Iya, kalau boleh tahu sebelumnya maaf ya Pak, Bapak untuk tidak bisa berjalan itu berapa lama ya Pak sebelum Bapak mengenal Bio7? Ya dibawa ke rumah sakit. Oke, berarti dalam 1 tahun dibawa ke rumah sakit Awalnya ya? dibawa ke puskesmas, udah Uh-uh. sanggup. Mm-mm. Dan terus bawa ke Nipa-Nipa, ada dokternya, dibawa ke Balikpapan, rumah sakit umum situ. Mm-mm. Dokter bilang apa Pak? Bilangnya pembuluh darahnya pecah. Jadi kan sekitar seminggu di situ, terus dibawa pulang sama istriku. Jadi terobat alternatif aja. Kemudian Terus aku Bapak dibawa ke Samarinda itu, terus dikenalkan obat herbal itu. Oke. Habis 1 botol kok bisa gerak-gerak, tangannya bisa balik sana balik sini, bisa berdiri, bisa rambatan tuh pakai bangku. Aku kan pertama awalnya kan aku ngesot Mbak, kayak anak kecil itu. Terus berdiri pakai tongkat, lama-lama langsung habis seminggu aku langsung minta pulang sama mantanku. Aku dulu kan dirawat di tempat mantanku di Samarinda.
mengkonsumsi Bio7 ya Pak ya, kemudian Bapak merasakan perubahan yang begitu sangat besar dari yang didiagnosa stroke kemudian gitu mengalami loh. perubahan. Nah, Coba-coba Pak minum obat herbal ini, obat tetes itu. Oh iya, jadi direkomendasikan sebelumnya. Kalau di ya? daerah aku tuh terkenal kalau Bio7 kok Mbak. iya, Pak Ade Ya, Soeharto. terkenal kok, ya. Pak Ade. Dalam Iya, apa yang Pak Ade rasakan Pak saat Bapak minum Bio7? sekarang Ya. yang aku rasakan cuma loh, kalau nggak minum itu waktu kalau habis obatnya herbal itu linu-linu gitu loh, kaki itu untuk jalan berat. Tapi kalau minum itu jalannya enteng itu. Aku kan udah kemarin baru ngambil kemarin itu dianterin dari apotik. Iya. Nah, Tapi kalau di sini 2,5 Bu. oh iya. Iya ya Pak ya. Karena sudah tangan kedua, ketiga gitu loh. Oh iya iya. Ya baik Nggak Pak. apa-apa. Dia 2,5, yang penting rutin, percaya diri gitu aja aku. Iya baik Pak. Ini kan Pak Ade Soeharto Iya. sudah merasakan manfaatnya ya Pak Ade ya, mengkonsumsi Iya. Bio7 dari yang didiagnosa stroke, kemudian sudah pelan-pelan berubah, mengalami pemulihan dan bahkan sekarang sudah bisa beraktivitas. Boleh tahu sekarang aktivitasnya apa ya Pak Ade? Dalam Boleh tahu sekarang aktivitas pekerjaannya Pak Ade apa? Sebelumnya kan stroke ya Saya- Pak Ade ya. Heeh. kerjaannya sekarang jadi ibu rumah tangga karena ibunya kan dinas di sekolah. Aku di rumah masak, nyuci. Pokoknya apa yang di rumah aku bisa Mbak. Oke. Wah. Iya, Hebat kalau pagi ya. aku minum Iya. 10 tetes sebelum makan 15 menit. Nanti setengah hari 10 tetes, sabtu malam sebelum makan minum 10 tetes. Dicampur air atau langsung Pak? Hah? Dicampur air atau langsung diminum? Air dingin, air putih itu loh, Mbak. Iya. Bio7-nya langsung dicampur air putih Iya, di kayak gelas ya. hemking, Mbak. Oh iya iya baik Pak. Saya Iya. minum dulu kan sebelum minum Bio7 kan hemking. Iya Pak. Baik Pak. Terus Nah, sekarang minum Bio7 kan lebih bagus mungkin kan enaknya. iya iya. Makan daging, makan apa enggak apa-apa kalau udah minum Bio7. Boleh tahu Pak De usia berapa Pak De sekarang? Hah? Pak De usia berapa? Waduh, udah kelahiran tahun 13 Mei 62, sudah 60. 60-an. Ya. Iya, Swida. Iya. Iya, Pak kayak De, bujuku orang Jawa enggak tahu 60 piro, Mas. Iya. 60 yo. Swida Oh, iya berapa? sih. 60 aku. Iya, iya, baik Pak. Pak De Soeharto boleh memberikan ini Pak mungkin kata-kata yang menginspirasi ya supaya juga sahabat sehat Semangat ya. semangat kemudian juga Amin. mengkonsumsi Pokoknya aku Bio7-nya. gajian istriku dibelikan 2 botol diminum orang tua karena berdua stroke semua, Mbak. Oke. Istriku yang Dua-duanya. stroke habis melahirkan tahun 2015 kemarin. Stroke pertama sembuh, stroke kedua sembuh, ketiga, keempat ini, yang ini terakhir ini keempat sembuh lagi sudah. Cuma ngomongnya agak telo dikit-dikit. Masih konsumsi Bio7 ya Pak? Iya, tapi minum itu terus. Iya. Iya, harus rutin ya Pak ya. Didukung juga Iya. dengan pola hidup dan pola makan yang sehat ya Pak ya. Yang penting pola makannya jangan sembarangan. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Gorengan dikurangi. Tapi kalau minum ini obat herbal ini tidak apa-apa kok. Iya sih. Tapi jangan selalu Yang nggak penting apa-apa rutin Pak. aja. Nanti efeknya tidak sehat Ya, juga kalau bagi tubuh sampean Bapak. ke Penajam nanti jadi ibu kota ya mampir. Iya siap Pak. Amin. Iya, kalau jadi ibu kota, kalau enggak ya jalan-jalan. Pokoknya kompi masuk Oh iya siap 21 Bapak. kilo melewati pabrik sawit. Heeh. Di situ cari aja namanya Bu Siti Suharni, guru SD, kenal semua. Terkenal ya. Saya enggak terkenal Bu, Mbak. Heeh. Kalau istri kan lama, honor di sini kan udah lama Mbak, 10 Iya tahunan. siap. Siap Bapak. Terima kasih Jadi- Bapak. Heeh. Iya, makasih aku ya Mbak ya. Iya terima Makasih, kasih Pak De Soeharto. Ya, sudah meluangkan Mudah-mudahan waktunya ya. cepat dapat Sehat. jodoh, Amin. dimurahi, murahi Amin. jodoh, dapat rezeki. Amin. Ya, mudah-mudahan lah. Sampean aslinya orang apa, Mbak?
Oh, kalau kita semuanya di sini beragam. Kalau saya campuran Bapak, ada Dayaknya, Toraja. ada Kutainya, iya ada Loh, Torajanya Jawanya. Toraja mana? Oh, bukan beragam, kita lanjut beragam ya, Pak ya. ya. Nanti kita lanjut ya Pak ya di sesi berikutnya. Terima kasih Dapat Bapak. Toraja kok, keponak aku dijawab itu. Iya Dekat Bapak. gereja apa namanya itu dapat orang Toraja. Iya Bapak. Iya. Kalau di Pulau Atas tuh keluarga aku tuh berapa yang suku ya Batak, Iya, Banjar, Bapak. Bugis, Wah, Menantuku, Bugis Iya dua-duanya. Bapak. beragam. Ya, Terima baik kasih ya Bapak ya. Terima Iya, kasih Pak. mudah-mudahan kalau kesini mampir. Iya, siap, Nomornya Pak. jangan dibuang. Iya siap. Aku ini radionya aku kecilin kok. Iya siap. Ya, Pak. ya sudah baik ya Pak. Baik ya Pak. Terima kasih Terima banyak. kasih. Tinggal lah kalau Ya, oke, terima kasih banyak ya buat Bapak Soeharto ya yang ada di Balikpapan sudah meluangkan waktunya untuk bertanya. Semangat sekali ya untuk Iya, curhat ya. curhat, Iya, Karena sudah sembuh ya, Mbak, ya. Iya. Memang anu ya, saking sehatnya. Dan saking sehatnya ya. Banyak yang mau diceritakan, Yang mau diceritakan. ya. Itu luar Semoga biasa. sehat selalu juga untuk Bapak Soeharto. Terima kasih banyak ya. Dan juga sesaat lagi kita akan mendengarkan dari penjelasan kita dari awal hingga akhir segmen ya. Untuk apa? Untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas mengenai peradangan sendi. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sering beraktivitas atau bepergian keluar rumah? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan keluarga dengan mengikuti protokol kesehatan dan selalu mengkonsumsi Bio7, solusi di masa pandemi. Minum Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes mampu menjaga stamina dan meningkatkan imun tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotek, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Di saat organ penting ini tidak berfungsi, bisa menjadi petaka bagi siapa saja. Jangan biarkan itu terjadi. Jaga di setiap detik-detaknya. Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti olahraga yang rutin, perbanyak asupan buah dan sayur, istirahat yang cukup, mengelola stres, dan jangan lupa selalu konsumsi Bio7. Tahu nggak sih, ada 7 manfaat bagi tubuh jika Anda rutin mengkonsumsi Bio7. Meningkatkan metabolisme dan ekosistem enzim, mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat-zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh, membuat awet muda dan berenergi. Bio7 membantu mengatasi lebih dari 70 penyakit, salah satunya penyakit jantung. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotek, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi di segmen terakhir kita program Ngobrol Sehat edisi kali ini. Tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Sherry dan juga Mbak Rinda. Kembali juga kami ingatkan ya, untuk mendapatkan Bio7, jamu tetes orang Indonesia bisa di apotek terdekat dan juga toko obat herbal di wilayah kamu. Bisa kita bantu untuk ya mendapatkan Bio7-nya apabila sahabat sehat jauh untuk mendapatkan Bio7 atau jangkauan
mengakses ya, kita bisa bantu di call centernya. Nah, dari pembahasan kita dari awal sampai akhir, terima kasih juga yang sudah bertanya sebelumnya dan juga terima kasih yang sudah menanyakan lebih lanjut, bahkan memberikan kesaksian nyatanya ya, seperti Bapak Soeharto yang ada di Balikpapan. Kalau dari Mbak Rinda ya, kesimpulannya apa nih Mbak dari awal segmen hingga akhir segmen kita pembahasan mengenai peradangan sendi? Iya, untuk para sahabat sehat ya yang jadi kita tadi hari ini membahas masalah peradangan sendi. Nah, apalagi di usia-usia muda nih, kita udah mulai ngerasain pegel-pegel ya. Tapi pegel-pegelnya udah deh nggak apa-apa, paling pegal karena kurang gerak. Nah, ini harus perlu diwaspadai karena takutnya pas kita udah di usia tua nanti, nah ini pegel-pegelnya malah semakin parah. Gitu ya. Itu karena kita dari muda kita udah mengalami gejala tapi masih nggak peduli, masih bisa diatasi, masih bisa gitu ya. diatasi. Enggak kok, aku masih baik-baik aja. Nah, itu. Jadi Bio7 ini Mbak ya, bukan hanya untuk pas kita nunggu penyakit, tapi ya sebagai bahan pencegahan ya, apalagi yang seperti saya tadi bilang ya, kalau kita udah ngerasain pegel-pegel sedikit, nah jangan tunggu pegelnya tuh sampai pegel banget, tapi kita harus sudah bisa nih mengatasinya dengan Bio7 seperti Pak Soeharto tadi ya Mbak ya. Nah, Bapak Soeharto tadi dari tahun 2018 tuh udah kena sakit stroke. Sakit stroke itu bersama dengan istrinya. Nah, dibawa ke puskesmas terdekat, ke rumah sakit, tapi belum ada perubahan. Nah, karena Pak Soeharto punya anak yang ada di Samarinda, jadi sama anaknya ditawarin nih dengan produk Bio7, dan alhamdulillah semenjak Pak Soeharto selama sakit itu jadi dipindah ke Samarinda ya Mbak ya, karena dekat dengan anak bisa ngurus. Nah, sama anak Pak Soeharto dikasih nih minuman Bio7. Nah, alhamdulillah di minuman kedua, di hari kedua itu aja sudah ada perubahan. Nah, maka dari itu Pak Soeharto makin yakin lagi nih dengan produk Bio7. Oke, terima kasih Mbak Rinda. Ya, kita harus yakin nih ya. Kalau kita yakin, otomatis tubuh kita juga bakal merespon dengan baik ya. Iya, apalagi dengan semangat keluarga juga. Kalau dari Mbak Shelly seperti apa nih Mbak? Ya, dari saya singkat saja bahwa ingatlah peradangan sendi terjadi karena adanya radang atau gangguan sistemik dalam tubuh kita. Jadi kita bisa bantu dengan konsumsi Bio7 untuk membantu sistem ya metabolisme tubuh kita menjadi lebih sehat. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Shelly dan juga Mbak Rinda ya sudah menjelaskan ya. Dan juga dokter akan terlebih dahulu juga kita memeriksakan pemeriksaan fisik mengetahui apakah terdapat pembekakan, kemerahan atau sensasi rasa hangat pada sekitar sendi Anda yang terasa sakit. Untuk itu ya, lebih baik kita mencegah ya daripada mengobati dengan selalu konsumsi Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia secara rutin 1 hari 10 hingga 15 tetes pagi, siang atau malam, atau juga saat kita bangun tidur pagi dan juga sebelum tidur di malam hari ya. Dan terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan kita. Demikian program Ngobras Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita akan bertemu kembali di program Ngobras edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras Ngobrol Sehat.